Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagja Abdullah Sufyan, NIM 12011702702 dari kelas TI 4112. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Bagaimana COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Berikut merupakan update kasus COVID-19 di Indonesia per 15 April 2020. Jumlah kasus yang ada di Indonesia adalah 5.136 kasus, dengan jumlah yang meninggal 469 orang dan yang sembuh 446 orang, dengan DKI Jakarta sebagai kasus tertinggi dengan 2.474, disusul oleh Jawa Barat 559, Jawa Timur 499, dan Jawa Tengah 292. Selanjutnya, kebijakan pemerintah pusat. Yang pertama adalah social distancing. Social distancing dapat kita artikan seperti tidak berada dalam keramaian atau kerumunan massa, menjaga jarak dengan seorang, tidak berpergian dari rumah, atau seperti isolasi atau di karantina. Yang kedua adalah work from home. Dapat diartikan bahwa kita itu bekerja di rumah atau di kantor masing-masing, seperti yang sudah diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan para kabinetnya. Seperti yang dihimbau dari Presiden Jokowi bahwa kita yang sebagai pelajar disuruh belajar di rumah melalui kecanggihan teknologi di industri 4.0 atau secara online. Yang ketiga ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Detail mengenai teknis pelaksanaan PSBB diatur melalui peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019 atau COVID-19. Merujuk pada peraturan pemerintah kesehatan RI nomor 9 tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus 2019 atau COVID-19, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah daerah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memutuskan menerapkan jam malam demi mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin meluas. Namun demikian, Ridwan Kamil tak membuat aturan jam malam tersendiri, kemudian menerapkannya di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Ridwan menuturkan, mekanisme aturan jam malam akan diserahkan kepada setiap kepala daerah masing-masing. Karena itu, kata dia, tak menutup kemungkinan penerapan aturan jam malam akan ada perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain. Syahrir S.E. MI Pol, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mengamati bahwa terkait penanganan COVID-19 ini, Pemprov Jabar telah melakukan beberapa langkah-langkah yang diperlukan, seperti mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi social distancing dengan berpedoman pada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di industri pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja aparatur sipil negara atau ASN, aktivitas frontliners, dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Semua dilakukan dengan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.